Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat, NIM 1903211000052 dari kelas Tata Niaga Produksi Agribisnis A. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview artikel tentang analisis struktur, conduct, and performance atau SCP pada komoditas pertanian. Adapun judul, tahun, dan penulis antara jurnal yang direview dan jurnal perbanding adalah sebagai berikut. Judul jurnal yang direview adalah Analisis Struktur, Perilaku, dan Penampilan Pasar Kentang di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Baru. Sedangkan untuk jurnal pembanding, judulnya yaitu Analisis Struktur, Perilaku, dan Penampilan Pasar Wortel di Subterminal Agribisnis atau STA Mantung. Studi kasus pada sentra produksi wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujan, Kabupaten Malang. Untuk tahunnya sendiri, jurnal yang direview yaitu pada tahun 2017, sedangkan jurnal pembandingnya tahun 2012. Adapun untuk penulisnya, jurnal yang direview penulisnya adalah Melisa Dinda Anggreni dan Nur Baladina. Sedangkan untuk jurnal pembanding yaitu Nur Baladina. Poin selanjutnya yaitu terdapat pada pendahuluan, di mana jurnal yang direview yaitu kentang merupakan salah satu komoditas hortikultura dan tanaman pangan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Indonesia. Kentang juga merupakan salah satu sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi masyarakat selain beras. Menurut Andrianto Erol 2013, Desa Sumberbrantas merupakan sentra produksi kentang tertinggi di Kecamatan Bumiaji. Menurut Badan Penyuluh Pertanian 2015, potensi yang dimiliki Desa Sumberbrantas mengenai tingkat produktivitas kentang yang dapat dijadikan potensi pengembangan wilayah yang dilihat dari segi peningkatan produksi kentang. Potensi tersebut dalam dilakukan dengan memperhatikan tingkat pemasaran yang efisien. Untuk jurnal pembandingnya tersendiri yaitu wortel merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat potensi untuk mengatasi masalah kekurangan vitamin A, kurang gizi, dan juga pengobatan beberapa jenis penyakit seperti tumor ataupun kanker. Menurut Rukmana 1995, sehingga dapat dipastikan permintaan wortel akan bertambah besar. Namun besarnya jumlah produksi dan konsumsi wortel tersebut belum tentu mencerminkan pemasaran yang efisien. Salah satu strategi pemasaran komoditas pertanian dengan pendekatan kelembagaan subterminal agribisnis atau STA Mantung, khusus komoditas sayuran di Kecamatan Pujan, Kabupaten Malang, diharapkan dapat memberikan informasi dan juga mekanisme yang transparansi terhadap petani maupun pedagang. Tujuan penelitiannya yaitu meliputi untuk jurnal yang direview, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui struktur pasar, perilaku pasar, dan juga kinerja dari komoditas kentang di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sedangkan untuk jurnal pembandingnya tersendiri, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui struktur pasar, perilaku pasar, dan juga kinerja dari komoditas wortel yang ada di Tawangsari, Kecamatan Pujan, Kabupaten Malang. Untuk metode penelitian pada jurnal yang direview, penelitian dilaksanakan di Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan alasan bahwa lokasi tersebut merupakan sentra penghasil kentang untuk wilayah Batu. Penentuan responden petani kentang dilakukan menggunakan metode simple random sampling, yaitu pengambilan
anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Menurut Sugiono 2011. Sedangkan teknik pengambilan sampel responden pada lembaga pemasaran yakni menggunakan metode snowball sampling. Untuk jurnal pembandingnya, lokasi penelitian yang dipilih secara sengaja atau purposif di subterminal agribisnis atau STE Mantung dan di desa yang terdapat di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujan, dengan pertimbangan karena memiliki kelembagaan pemasaran sayuran. Yang metode digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah metode snowball sampling, yakni penentuan sampel lembaga pemasaran berdasarkan informasi dari petani produsen kepada siapa mereka menjual hasil produknya, dan terus pada tingkat selanjutnya di mana produk tersebut dipasarkan sampai kejenuhan sampel atau sampel sulit dicapai lagi. Untuk saluran pemasaran yang ada pada jurnal yang direview yaitu terdapat 4 saluran pemasaran. Yang pertama dari petaninya langsung ke tengkulak, yakni dari petani kentang langsung memasarkan komoditasnya ke tengkulak. Yang kedua yaitu saluran pemasaran 2, yakni dari petani langsung ke pedagang pengumpul. Untuk saluran pemasaran ketiga yakni dari petani langsung ke pedagang besar. Dan untuk saluran pemasaran terakhir, petani langsung menjual komoditasnya pada pedagang pengecer. Untuk jurnal pembandingnya ada 7 saluran pemasaran yang terdapat pada jurnal pembanding. Yang pertama yakni saluran pemasaran 1, yakni dari petani ke pedagang canda atau tengkulak, selanjutnya ke grosir atau retail, terakhir ke pedagang antar daerah. Untuk saluran pemasaran kedua yakni dari petani ke pedagang canda kula atau tengkulak, selanjutnya ke pedagang antar daerah. Untuk saluran pemasaran ketiga dari petani ke pedagang tanda atau tengkulak langsung ke pengecer. Untuk pemasaran yang keempat dari petani ke pedagang tanda atau tangkulak, terus ke grosir atau retail, yang terakhir ke pengecer. Untuk saluran pemasaran 5 yakni dari petani ke grosir atau retail langsung ke pengecer. Untuk pemasaran ke-6 dari petani ke grosir atau retail, selanjutnya ke pedagang antar daerah. Untuk saluran pemasaran yang terakhir yakni dari petani langsung ke pengecer. Berdasarkan review jurnal yang telah dilakukan, maka komentar yang dapat saya berikan yakni terdapat pada aspek hasil dan pembahasan, di mana pada pembahasan saluran pemasaran yang disajikan terlalu rumit atau lebih susah dimengerti, atau lebih gampangnya kurang efisien. Sedangkan pada jurnal yang direview, saluran pemasaran yang disajikan dalam bentuk bagan yang lebih jelas, sederhana, lebih efisien, dan juga lebih mudah untuk dimengerti. Sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan pada penugasan TPA kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.